Kalau sekarang udah punya jam terbang kan, terus lebih comfortable dong. Tapi sejujurnya setiap panggung beda sih Mas. Sejujurnya setiap naik panggung ada aja gitu pressure-nya. Ceritain dong how you overcome that situation. Pilih yang paling menantang. Paling menantang Mungkin ya. With the Fest kali atau yang lain bigger than that? Sebenarnya mungkin aku lumayan nyaman di panggung-panggung festival, anak kuliah, SMA itu aku ngerasa udah zona aku gitu. Udah orang-orang yang udah aku sering kebayang lah gitu kalau misalkan nyanyi lagu ini pasti mereka pada teriak kalau apa-apa gitu. Paling menantang terakhir itu aku nyanyi di acaranya Om Chandra Darusman membawakan lagu Melati Putih. Melati Putih. Belum lama dong Melati Putih. Tahun lalu September Melati Putih. Oke. Itu salah satu lagu yang menurut aku sakral banget. Yes, banget. Dan gak semua penyanyi cocok membawakan itu. Menurut aku kalau dibawainnya terlalu powerful gitu, kehilangan esensi. Kan lagunya soft. Iya. Dan itu cocok sama karakter suara kamu. Somehow iya, tapi karena aku udah ngefans banget sama lagu itu dan aku udah melihat versi-versi yang bagus, ini gue banget nih yang nyanyi gitu. Jadi waktu membawakan Melati Putih itu aku wah, padahal satu lagu doang loh Mas, tapi preparation mentally dan physically, vocally juga aku jauh lebih mempersiapkan dibanding aku manggung biasa. Padahal aku manggung biasanya 10-12 lagu gitu. Dan itu benar-benar mungkin yang terakhir aku ngerasa pressure-nya tinggi tuh itu. Yang putih-putih Melati. Putih-putih, berkenan gak sih menyanyikan sepenggal saja? Aduh, habis ngopi es. Aku lupa liriknya. Putih-putih Melati mekar di taman sari, gitu kan? Yes. Yeah. Semerbak wangi penjuru bumi. Itu sih. Wah. Itu pada saat kamu nyanyi gitu ya, entah lagu orang atau lagu kamu, itu si imajinasi itu hidup ya, seperti yang ada di dalam kepala kamu. Kalau kondisi panggungnya mendukung untuk itu bisa banget Mas. Jadi waktu itu aku benar-benar nggak pengen lihat penonton. Aku biasanya trik aku adalah kan biasanya di panggung tuh ada lighting yang di depan kita ya. Yeah. Aku ngeliat bawahnya dikit gitu biar nggak silau, tapi biar aku nggak ngeliat penonton gitu. Jadi aku ngeliat situ dan untungnya pada saat itu masuklah ke dalam nuansa jiwanya itu. Jadi menurut aku ya I did a pretty good job di saat bawain Melati Suci. Melati Putih. Kayak misalnya struggling apa sih yang kamu dapetin ketika kamu manggung? Orang yang introvert harus mencoba untuk berkomunikasi. By the way kita belum kayak klarifikasi aku introvert, tapi Mas Erwin bisa membaca ya. Iya kan? Iya gak? Bener apa saya bener salah? Sih. Tapi aku sebenarnya suka juga kayak ketemu orang tuh lumayan nge-charge aku, tapi porsinya tuh kayaknya 30% gitu ya. Tapi aku senang kayak misalkan seminggu aku lagi kerja di studio terus ketemu suamiku doang gitu. Aku pengen deh ngumpul sama cewek-cewek gitu. Ada lah gitu pasti gitu. Cuman mungkin 70% emang introvert. Struggle-nya apa ya? Mungkin itu sih kayak ketemu orang baru dan ngebayangin apa sih pendapat orang tentang gue gitu. Kalau misalkan gue nanti bikin salah, bikin apa gitu-gitu. Itu sih yang mungkin lumayan jadi beban pikiran. Tapi aku beruntung karena teman-teman bandku tuh ya sahabat-sahabat aku gitu. Jadi aku nggak ngerasa sendirian dalam menghadapi itu. Dan setiap ketemu mereka di backstage atau pas soundcheck atau apa tuh lumayan meredakan gelisah. Oke, kan tadi kamu udah ngomong tentang yourself versus other people perception on you, gitu kan? Sebenarnya konsep yang mau dibangun si Vira Talisa ini kayak apa sih sebenarnya yang ada di kepala kamu? Sejujurnya nggak pernah dikonsepin sih Mas, kayak nggak pernah intentionally pengen dikonsepin. Cuman aku benar-benar pengen ya membawakan, meracik sesuatu yang benar-benar aku suka, benar-benar dari hati, nggak dipaksain. Mungkin secara nggak sengaja dan mungkin it's a good thing karena nggak terlalu dikonsepin harus gini. Jadi itu benar-benar ya diri aku natural. Diri aku yang aku bawa gitu.
Atau itu mungkin karena pengaruh besar ketika kuliah dan juga melihat gig-gig dan ngelihat all the 60s musicians, singers, they play as natural as it is. Mungkin. Bagaimana caranya kamu supaya bisa menyampaikan pesan lagu kamu seperti apa yang ada di kepala kamu? Itu kayaknya itu another ini ya, cerita lain gitu ya, karena aku percaya kalau misalkan karya udah kita rilis itu udah bukan punya kita gitu. Jadi mau misalkan aku nulis lagu tentang jatuh cinta sama orang bisa nganggapnya beda, bisa let's say aku jatuh cinta ke kekasihku gitu, tapi orang nganggap ini kayaknya ini jatuh cinta sama mantan deh gitu. Jadi bisa perspektifnya berbeda gitu. Tapi ya apa ya, at least kalau aku punya cerita yang pengen aku sampein, aku benar-benar believe sama itu. Mau orang menganggapnya berbeda, tapi aku udah taruh jiwaku lah di situ gitu. Artinya dari ngobrol-ngobrol kita bisa saya simpulkan sementara ini, burden untuk menampilkan dirimu tidak ada karena kamu nggak punya ekspektasi dan tidak mendesain konsep dirimu. Pertanyaan berikut, betul ya? Mungkin. Dia natural aja gitu. Tapi pada saat kamu balik ke sini dan kamu melihat bahwa oke, kayaknya gue memang lebih musik dulu deh, si visual art nanti dulu. Apakah kamu juga look around, melihat penyanyi-penyanyi di peta musik Indonesia? Pasti ya? Pasti. Boleh diceritain? Iya, itu mungkin salah satu struggle yang itu kayak should I fit in? Should I keep going being this way? Yeah. Tapi aku pernah sih di fase eksplorasi itu gitu, dan nggak bisa dipungkiri juga kalau misalkan ada tawaran manggung itu konsepnya berbeda-beda gitu. Jadi ada yang aku membawakan setlist laguku sendiri, tapi kadang juga Fir, boleh nggak nyanyi lagu ini gitu untuk di acaranya ini gitu. Dan nggak sekali dua kali lagunya tuh lumayan berseberangan sama yang biasa aku bawain gitu. Dan mungkin itu jadi exercise juga ya buat aku, karena aku terlalu ada di comfort zone aku. Tapi sebenarnya mungkin aku bisa improve kanan kiri, walaupun awalnya pasti berat gitu. Tapi setiap aku dihadapkan dengan situasi itu, di challenge kayak gitu, aku ngerasa ada improvement, let's say di vocal range aku, karena aku harus memaksakan diri untuk gue harus bisa nyanyi lagu kayak gini. Gue harus nyaman-nyamanin dulu, walaupun nggak biasa. Tapi there's so many different music out there yang mungkin aku belum explore, dan itu sih menjadi challenge yang somehow mengimprove aku gitu. Walaupun kalau misalkan aku disuruh nulis lagu sendiri, membawakan lagu sendiri, aku tetap balik yang aku paling nyaman gitu. Range yang seperti apa yang totally different than yourself? Waktu itu, dan ini lagi ada project yang aku harus nyanyi yang sedikit R&B. R&B. Itu ini aku masih exercising sih, karena belum terjadi. Jadi aku itu sih gimana aku tetap membawakan karakter aku di saat aku membawakan lagu yang totally different dari yang biasa aku bawain. Itu selalu berbeda-beda sih setiap challenge-nya. Kenikmatan apa yang kamu tunggu di atas panggung? Kan itu yang bikin kita hidup di atas panggung ya, kayak trans gitu. Pasti kan kamu gitu juga ya. Nantiin nggak sih kayak ya ini dia gitu. Iya, sebenarnya ya ini klise sih, tapi kalau penontonnya ikut nyanyi itu ya seklise apapun, penyanyi yang dulu dan penulis lagu yang nulis lagu di kamarnya, dia doang yang dengar, terus mungkin dia main untuk temen deketnya, ternyata kayak orang dari mana, dari kota apa bisa nyanyi itu ya sampai sekarang masih jadi momen yang paling mind blowing gitu ya.
kayak kadang kita nggak sadar gitu. Mungkin ada satu lagu aku yang dari dulu banget aku udah bawain, judulnya Walking Back Home. Itu kayak setiap aku bawain itu orang pasti nyanyi gitu, dan itu selalu jadi lagu terakhir gitu. Mungkin ya udah berpuluh-puluh, hampir ratusan kali aku bawain itu, tapi energinya setiap panggung itu beda gitu. Walaupun aku udah hafal nih pasti mereka nyanyi di part ini, tapi different crowd, different energy gitu kan. Jadi ya itu sih yang paling yang paling ya membangkitkan semangat aku gitu.